Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunangsi Adnan. Saya dari kelas 4A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penilaian dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Di sini saya mengambil RPP untuk Satuan Pendidikan SD atau MI, tema 4 globalisasi, fokus pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di RPP ini termuat beberapa komponen. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Di kompetensi ini ada kompetensi spiritual, yang kedua kompetensi afektif, ketiga kompetensi pengetahuan, dan yang keempat adalah kompetensi psikomotorik. Dan untuk kompetensi dasarnya, di sini saya mengambil kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dan untuk kompetensi dasar 4.4, yaitu menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Adapun indikator dari kompetensi pengetahuan atau kognitif, yaitu yang pertama ada indikator pendukung, indikator inti, dan indikator pengayaan. Begitu juga di indikator untuk psikomotorik ada indikator inti dan indikator pendukung. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini adalah turunan dari indikator yang telah saya buat. Begitu juga materi pembelajaran. Di sini materi pembelajarannya itu yang pertama bentuk-bentuk kerjasama anggota ASEAN, yang kedua peran Indonesia dalam kerjasama antar negara anggota ASEAN, dan model, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, saya menggunakan model pembelajaran langsung dan cooperative learning. Metode yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab, penugasan, serta ceramah, dan pendekatannya itu menggunakan pendekatan saintifik. Nah, untuk kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit, dan kegiatan inti dengan alokasi waktu 50 menit, serta kegiatan penutup dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, untuk deskripsi kegiatannya ini bisa dilihat dalam tampilan yang sudah saya bagikan ini. Selanjutnya kita masuk kepada sumber dan media pembelajaran. Di sini saya menggunakan sumber belajarnya itu yaitu buku tematik terpadu kelas 6 kurikulum 2013, dan media yang digunakan adalah media berupa artikel tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang sosial dan budaya. Nah, di sini kita masuk kepada komponen yang paling inti yang akan kita bahas, yaitu tentang penilaian. Di sini saya mengambil penilaian yang pertama, penilaian sikap, yaitu penilaian sikap spiritual atau KI1. Nah, dalam penilaian sikap spiritual ini saya mengambil butir-butir yang dinilai. Yang pertama itu bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua mengucapkan salam ketika guru di dalam kelas, dan yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah belajar, yang keempat memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kelima yaitu menghormati orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Dan untuk prosedur penilaiannya itu saya menggunakan prosedur proses, teknik penilaian non-tes, jenisnya itu dalam bentuk observasi, dan bentuknya itu dalam bentuk lembar observasi. Adapun rubrik pengamatan dalam penilaian sikap spiritual ini, yang pertama dengan menggunakan kata keterangan ya atau tidak. Dan pedoman pengamatannya itu yang pertama penskoran. Jika dapat menjawab ya, maka skornya 1, dan jika tidak dapat menjawab tidak, maka skornya itu 0. Dan untuk predikat penilaian, yaitu predikat A dinyatakan sangat baik apabila jumlah skor totalnya itu 4-5, dan predikat baik apabila jumlah skor totalnya 3,
Predikat cukup apabila jumlah skor totalnya 2 dan predikat D atau perlu bimbingan apabila jumlah skor totalnya itu cuma 1. Nah, kita masuk kepada penilaian sikap sosial atau K2. Di sini butir-butir yang dinilai dalam penilaian sosial ini yang pertama bertindak percaya diri selama proses pembelajaran, dan yang kedua bertindak bekerja sama dalam kelompok, dan yang ketiga itu bertindak disiplin selama proses pembelajaran. Adapun prosedur penilaian sini adalah prosedur dalam bentuk proses, teknik penilaian non-tes, jenis observasi, dan bentuk itu dalam lembar observasi. Adapun instrumen penilaiannya itu dalam bentuk rubrik pengamatan. Di sini percaya diri itu terbagi dari beberapa kriteria, yaitu seperti berani presentasi di depan kelas, tidak mudah putus asa, tidak mencanggung dalam kelas, dan yang kedua itu bekerja sama, seperti bersedia membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga tidak mendahulukan kepentingan pribadi. Yang keempat kesediaan melakukan tugas sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya adalah dengan disiplin. Di sini disiplin ini terbagi dari beberapa perilaku. Yang pertama datang tepat waktu, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dan menaati peraturan dalam kelas. Adapun skor maksimal yang didapat dari penilaian ini adalah skor 12. Dengan pedoman pengamatan itu yang pertama penskoran. Skor 1 jika menjawab ya, skor 0 jika menjawab tidak, dan predikatnya ini terbagi atas 4. Yang pertama, jika mendapatkan predikat A itu apabila jumlah skor total 10-12, predikat B apabila jumlah skor total 7-9, predikat C atau cukup apabila jumlah skor total 4-6, predikat D atau perlu bimbingan apabila jumlah skor total 1-3. Adapun lembar pengamatannya itu seperti yang terlampir. Yang pertama adalah ada nama siswa, terus ada aspek yang dinilai seperti bekerja sama, percaya diri, disiplin, dan ada kolom skor. Selanjutnya untuk penilaian pengetahuan atau K3. Di sini teknik penilaian ini dalam bentuk tes tertulis. Bentuk instrumen itu ada teks objektif dan uraian, dan instrumen penilaian. Di sini saya membagi rubrik dua rubrik penilaian, yaitu rubrik penilaian untuk objektif dan rubrik penilaian untuk esai. Nah, yang pertama rubrik penilaian untuk objektif ini contohnya seperti di nomor 1. Jika dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban itu, maka skornya 1, dan jika tidak dapat menjawab atau salah, maka skornya itu 0. Selanjutnya untuk rubrik penilaian esai. Di sini saya esainya itu ada dalam bentuk 5 butir soal. Contohnya seperti nomor 1, jika dapat menjawab benar dan tepat maka skornya 18, benar dan kurang lengkap maka skornya 13, kurang lengkap 8, dan tidak menjawab 1. Skor maksimal dari rubrik penilaian objektif dan penilaian esai ini yaitu 100, di mana nilai di skor objektif itu dapat ditambahkan dengan skor di esai dengan nilai akhir, yaitu jumlah skor dibagi jumlah skor maksimum dan dikali 100. Adapun lembar penilaian untuk pengetahuan ini yang pertama ada nama-nama siswa, kolom yang kedua ada skor, dan yang kolom ketiga ada untuk kolom nilai. Terakhir adalah penilaian keterampilan atau K4. Di dalam penilaian keterampilan ini saya mengambil penilaian keterampilannya itu berupa KD psikomotorik, di mana teknik penilaiannya itu tertulis, bentuk instrumen laporan pengamatan, dan indikator yang dinilai dalam penilaian keterampilan ini yang pertama dapat menuliskan hasil tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya, dan yang kedua menjelaskan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya. Prosedur penilaian yang pertama menggunakan proses dan hasil, begitu juga yang kedua menggunakan proses dan hasil. Teknik penilaian yang pertama menggunakan tes, dan teknik penilaian yang kedua menggunakan tes lisan, serta bentuk penilaian yang pertama menggunakan lembar pengamatan, dan bentuk penilaian yang kedua menggunakan
langsung atau secara langsung. Adapun rubrik penilaian dari laporan pengamatan tersebut dibagi menjadi dua kriteria. Yang pertama, jika siswa dapat menuliskan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya. Dan yang kriteria kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya. Nah, di sini tak lupa juga saya melampirkan beberapa lampiran. Yang pertama itu lampiran materi bahan ajar, yang di sini bahan ajarnya itu yang pertama bentuk-bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dan peran Indonesia dalam kerjasama antar negara anggota ASEAN. Selanjutnya ada lampiran kedua, yaitu media pembelajaran. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, saya menggunakan media pembelajaran artikel. Selanjutnya yang ketiga, lampiran ketiga ini yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini dapat dilihat bahwa lembar kerja peserta didik ini bisa menuliskan kerjasama negara anggota ASEAN di bidang sosial serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Yang lampiran terakhir yaitu soal penilaian. Di sini saya membuat soal penilaian yang terdiri dari soal objektif dan soal esai. Di sini soal objektif terdiri dari 10 nomor dan esai 5 nomor. Tak lupa pula saya juga melampirkan kunci jawaban dari soal objektif dan soal esai. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.